يا ربنا تقبل قبل بدين السنة وعن السلطان. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan pelatihan yang diadakan oleh Dikti Rembang Dikti Al-Azhar ini, ya Allah, menjadi pertemuan yang Kau rahmati, ya. Dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang Engkau jaga. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah wa ya basital yadaini bil afiyah wa ya sahibal muwahhibil thani salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara' sajiyah. Amin. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-buqrah. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya man 'ilmu bi hali yughni an su'al asli jismi wa bali wa mali wa iyali wa jirani. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma ya muwaffiq, Allahumma ya mufarrij al-ham wa ya kashif al-gham, ahyina salimin tawaffana muslimin walhiqna fi salati salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan penguatan kompetensi informasi dan teknologi untuk guru-guru di lingkungan YPI Al-Azhar merupakan salah satu bagian dari program yang dilaksanakan oleh Direktorat Dikti Rembang Diklat berdasarkan pada TNA, Training Need Analysis, yang sudah kami sebar ke sekolah-sekolah di lingkungan YPI Al-Azhar berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan training apa saja yang dibutuhkan, terutama untuk guru-guru yang berada di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini teknologi informasi ini merupakan sesuatu yang penting dan menjadi media pembelajaran yang boleh dikatakan sangat efektif. Terlebih dalam 2-3 tahun ini kita mengalami kondisi pandemi sehingga tidak bisa bertatap muka dan harus melakukan kegiatan dengan pembelajaran jarak jauh. Maka oleh karena itu hari ini sampai dengan nanti hari ini dan insya Allah tanggal 12 Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan teknologi informasi. Dan Bapak Ibu bisa berlatih, bertanya kepada pakar yang akan menyampaikan materi-materi tentang teknologi dan informasi. Nah, oleh karena itu, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Kepala Direktorat Dikti Rembang Diklat yang terhormat Bapak Dr. Haji Zahrudin Sultani MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi Dikti Rembang Diklat, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Hussein Lubis, MSc. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan YPI Al-Azhar, Direktorat Dikti Rembang Diklat YPI Al-Azhar. Yang saya hormati Kasih Pengembangan SDM Pak Fabri dan rekan-rekan semuanya dari Dikti Rembang Diklat, serta para peserta pelatihan pada pagi hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua hari ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita tentang teknologi informasi. Saya mau cerita sedikit. Sesungguhnya teknologi informasi, atau kalau kita bicara secara lebih umum, bahwa manusia itu terbagi menjadi dua, manusia sejarah dan manusia prasejarah. Manusia sejarah itu diawali dari Nabi Adam dengan teknologi pertanian dan peternakan bagi putranya itu, Habil dan Kabil. Itu sudah punya teknologi gitu, sehingga sudah tidak lagi terjadi nomaden. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang teknologi, maka teknologi itu sudah diawali setidak-tidaknya pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau kita kalau saat sekarang ini, Nabi Nuh itu insinyur teknik sipil. Gak mungkin Nabi Nuh bisa membuat perahu kalau dia tidak punya keahlian. Itu bagian dari teknologi. Meskipun dalam ceritanya Nabi Nuh itu terombang-ambing selama 40 hari, 40 malam, tapi di situ ada teknologi di kapalnya itu sehingga tidak tenggelam gitu. Bahkan kemudian mendarat di tempat yang luar biasa, yaitu di Jabal Judi gitu ya. Jabal Judi atau Gunung Judi yang ada di Armenia. Itu perjalanan jauh. Dan dalam kisahnya, selama dalam perjalanan kapal itu stabil, itu berarti ada teknologi. Sementara kalau kita melihat di dalam Al-Quran, harus diingat tuh sekalian, dari 6.236 ayat, 150 ayat itu yang berkaitan dengan masalah fikih. Nah, 150 ayat itu yang selalu dikaji oleh umat Islam, sampai-sampai menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat, berantem, bahkan itu saling mengkafirkan gitu ya. Nah, umat Islam tidak melihat bahwa di dalam Al-Quran ada 800 ayat yang mengandung sinyal ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang tidak pernah tersentuh. Nah, ketika kita belajar teknologi informasi, itu sebetulnya mengacunya kepada Al-Quran. Contoh, ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lalu surat An-Najm ayat 11-13 tentang Mi'rajnya. Para ustadz itu lebih cenderung bercerita kalau ceramah ya tentang Isra Mi'rajnya saja.
tidak pernah disinggung bahwa di situ ada sinyal-sinyal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sampai hari ini kita zoom saja nih, teknologinya itu bukan berasal dari dunia Islam. Kalau konsepnya iya di dunia Islam, tapi yang kemudian menemukan bukan kita, gitu. Sehingga kita bisa dengan 270 orang kita bisa zoom saat sekarang ini, itu karena teknologi. Apalagi nanti teman-teman setelah ini kan ada breakout ya, akan dibagi menjadi beberapa kelompok, TK, guru-guru TK, guru-guru SD, guru-guru SMP, dan guru-guru SMA. Setidak-tidaknya ada 3-4 kelompok tuh di breakout. Kok bisa di breakout semacam itu? Itu teknologi juga, gitu ya. Oleh karena itu saya laporkan kepada pengurus bahwa pelatihan penguatan IT kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu dari TK ada 94, dari SD ada 119, SMP 54, dan SMA ada 24. Ini yang sudah mendaftar jumlahnya 291, sementara kalau kita lihat di Zoom baru 276, sedikit lagi terpenuhi gitu ya. Nah, dengan materi yang sangat luar biasa nih. Yang pertama, merancang media pembelajaran yang menarik dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Lalu merancang pembelajaran yang menarik masih sama di sini. Lalu nanti di bagian yang kedua, pekan depan, itu ada pemanfaatan media sosial sebagai alat bantu promosi pendidikan. Lalu mendesain media sosial untuk promosi pendidikan. Kemudian sama ya berikutnya. Nah ini seandainya diikuti dengan baik, maka Bapak Ibu akan mampu untuk mendesain pembelajaran. Setidak-tidaknya pada saat membuat PowerPoint itu, PowerPoint-nya itu keren gitu, sehingga menarik. Dan bagi teman-teman guru tentu saja ketika membuat PowerPoint kan itu nggak general gitu. Satu slide itu untuk menjelaskan semuanya kan nggak mungkin tuh. Harus terperinci. Sehingga anak-anak juga bisa menikmati PowerPoint yang kita bikin, atau nanti teknologi pembelajaran seperti apa yang akan diajarkan, sehingga teraplikasikan pada saat Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran. Yang harus diingat bahwa core dalam pendidikan itu dalam proses KBM gitu. Kegiatan tatap muka di kelas itu menjadi core produknya kita gitu. Semakin kita menguasai teknologi dengan pula dibarengi dengan penguasaan terhadap konten yang kita akan ajarkan, maka sesungguhnya kita akan bersemangat untuk mengajar. Kenapa kita malas memperlambat diri datang ke kelas? Karena kita nggak siap mengajar sebetulnya tuh. Karena nggak siap, materinya nggak siap, akhirnya di kelas itu ya sudah, yang penting datang kemudian menyampaikan materi. Persoalan itu anak-anak mengerti atau tidak itu urusan belakang gitu ya. Sebetulnya tidak. Seandainya kita semua mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik, lalu dibarengi dengan kemampuan teknologi informasi, maka insya Allah proses KBM akan menyenangkan, Bapak dan Ibu juga akan senang. Dan begitu anak-anak kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis, keluar kelas itu senang gitu, bahagia hatinya gitu. Nah sekarang kan kebanyakan teman-teman ketika keluar kelas itu ekspresinya biasa-biasa saja, tidak menunjukkan kebahagiaan. Setiap orang yang berbahagia maka insya Allah akan panjang usianya, gitu kan? Maka mengajar itu harus menjadi kebahagiaan tersendiri, dan untuk sampai kepada kebahagiaan kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran kita yang didukung oleh kemampuan teknologi informasi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kegiatan satu hari ini yang kemudian nanti akan satu sesinya pada tanggal 12 hari Sabtu akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang mestinya mau tanggal 5 November, tapi itu berbarengan dengan kegiatan di Dikdasmen, maka diundur pada tanggal hari Sabtu tanggal 12 November. Insya Allah teman-teman untuk bisa semangat mengikuti kegiatan ini agar penguasaan terhadap teknologi informasi lebih baik dan mengajar dengan senang, begitu keluar kelas bahagia dan murah rezeki gitu ya. Saya kira itu
dari saya yang saya laporkan kepada YPI, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah join pada hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan sana sini. Tentu saja ini bagian dari kekurangan kami dan perlu untuk disempurnakan. Dan mohon kepada Ketua YPI Al-Azhar yang membidangi Dikdermandiklat untuk membuka acara kegiatan ini. Terima kasih, selamat mengikuti, semoga sukses, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahagia, panjang usia, murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan penguatan kompetensi informasi dan teknologi Guru Al-Azhar yang akan disampaikan oleh Ketua YPI Al-Azhar Bidang Dikti Renbang Diklat yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Husin Lubis MSc. Kami silakan. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati para eselon 1 yang mungkin tidak hadir secara offline, ada di online, yang kita tahu persis yang Pak Lutfi sudah ada di Zoom. Mudah-mudahan Bapak eselon 1 yang lain juga hadir bersama-sama kita, Pak Zahrudin, Pak Siswaya, Pak Priyadi, Pak Hari, Pak Jasril, Ibu Yana, dan seluruh tim yang ada di ruangan ini untuk mempersiapkan acara ini. Ya, Alhamdulillah juga di sini hadir para guru-guru kita dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan tentu juga tenaga pendidikan di lingkungan YPI Al-Azhar dan mitra. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang salah satu hari penting di dalam menyikapi perkembangan IT ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Zahrudin tentang peranan teknologi di dalam kehidupan manusia. Saya kira tadi beliau menyitir surat Ar-Rahman ayat 33 Pak ya, bahwa di sana intinya adalah kalau kita mau menembus bumi, Allah persilahkan, ya tentunya harus dengan kekuatan. Kekuatannya itu salah satunya dengan pengetahuan, dan ada juga mengindikasikan bahwa sultan yang ada di ayat 33 surat Ar-Rahman itu adalah teknologi. Saya ingat sekali Pak Imaduddin, kalau di sini kita orang-orang agak senior pasti mengingat beliau. Beliau selalu mengangkat ayat ini kalau beliau bicara di depan para ilmuwan-ilmuwan. Saya kira juga kita sama, kita juga para pendidik, dan juga di sini adalah lingkungan pendidikan Yayasan Al-Azhar. Saya ingin kilas balik sedikit tentang kenapa teknologi informasi dan komunikasi ini penting sekali. Kalau di ininya adalah information and communication technology. Kalau di dalam bahasa Indonesianya biasanya TIK. Ini kembali kita ke ini, kita paham industri 4.0 memang sepertinya di sounding kira-kira 10 tahun terakhir, tetapi ini sudah terjadi sejak lama. Sejak otomasi industri 4.0 itu sudah berjalan dengan ini ya, dengan sudah intimate dengan dunia industri. Salah satu yang mungkin saya ini sejak yang saya alami, yang saya mau cerita dari sejak saya kuliah waktu di S3, saya menggunakan salah satu laboratorium di Oak Ridge National Laboratory di Tennessee. Saat itu saya sedang bekerja dengan transmission electron microscope, ingin melihat bagaimana posisi-posisi atom di dalam materials. Pada saat itu ada kunjungan daripada ini, ada kerjasama riset antara Amerika dengan Australia. Jadi tidak perlu ketemu muka, mereka rupanya menggunakan ini dengan melihat satu ini material dengan microstructure dan atomic position yang ada di dalam transmission electron microscope itu, mereka bisa diskusi long distance. Itu Pak Zahrudin, Pak Siswaya. Jadi ini sudah sejak lama. Dan pada saat itu juga saya yang ide 3D printing yang sekarang ini dulu namanya rapid prototyping technology. Kombinasi antara bagaimana mengotomasi
perjalanan sinar laser untuk mengeraskan cairan polimer yang untuk membentuk produk. Dulu hanya membuat prototyping. Biasanya kalau orang yang memahami dunia pengecoran, biasanya kita buat cetakannya dulu, kemudian tapi terdiri dari polimer yang bisa nanti dituangkan dengan besi panas, polimernya ini menguap, tinggal nanti besi panas menduduki posisi cetakan tersebut dan terjadilah produk yang diinginkan. Kalau sekarang rupanya membuat produk langsung dengan 3D printer, itu sudah terjadi. Kemudian ini tahun 2000 itu adalah isu yang sangat besar di dunia, karena orang wonder apa yang terjadi dari tahun 1909 menuju tahun 2000. Apa yang terjadi dalam dunia komputasi di dunia, bagaimana komunikasi dunia, apakah terjadi shutdown dan tiba-tiba berhenti. Ternyata tidak ada masalah. Berarti teknologi yang dikembangkan dalam dunia informasi dan teknologi ini, dalam komunikasi ini sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita berjalan lebih daripada itu, kita sudah mengenal juga ini. Pada masa itu adalah yang dikenal di Amerika Information Superhighway. Al Gore, Wakil Presiden Al Gore, presidennya Bill Clinton. Jadi Amerika memang leading di dalam hal ini. Kemudian perjalanannya waktu, dunia komersial itu ini menggunakan e-commerce. E-commerce itu berarti e-dokumen. Jadi tidak perlu orang datang ke Singapura atau satu negara lain dalam satu bentuk kerjasama. Mereka cukup mengirim dokumen-dokumen melalui IT, melalui komunikasi yang kita kenal sekarang dengan WA, ya, seperti itu. Kita kenal ada Skyper juga. Ya, jadi ini perjalanan dengan TIK ini penting sekali. Kemudian kita juga mengenal ini yang paling menohok kita itu ya, yang kita lihat nyata di mana kita terlibat di dalamnya, yaitu terjadi pandemi. Jadi pandemi itu betul-betul membuat kita betul-betul harus melek dengan teknologi. Ya, Allah mungkin sudah mengatur kali ya. Industri 4.0 itu yang sebenarnya sudah lama dikembangkan, tetapi sebelum pandemi, kira-kira 4-8 tahun sebelumnya, ini industri 4.0 itu diangkat, yaitu intinya adalah otomasi industri dan juga TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kita mendapatkan cobaan dari Allah, mendapatkan pandemi, tapi kelihatannya membawa hikmah. Rupanya pengalaman yang kita alamin di dalam pembelajaran digital classroom, misalkan bagaimana kita mengembangkan sistem informasi akademik, bagaimana LMS yang sebenarnya sudah ada, e-learning system yang kita tidak terlalu care tentang hal itu, sebenarnya sudah dikembangkan. Kita sudah kita ikutin. Alhamdulillah YPI Al-Azhar sejak tahun 2000 sudah mengadop teknologi informasi secara bertahap. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, mungkin kita akan tersiap-siap pada 2-3 tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah dengan ada pengalaman IT yang kita lakukan di lingkungan Al-Azhar, membuat Al-Azhar menjadi salah satu institusi pendidikan yang saya kira leading di Indonesia di dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dan alhamdulillah saya kira para guru-guru di sini mengalami langsung bagaimana pembelajaran LMS itu harus diikuti, ya, supaya kita bisa melayani pendidikan anak didik kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah di sini saya kira hadir tim usaha yang juga ada Ibu Sri Wahyudati, pakar pendidikan tapi berbasis IT, juga hadir bersama kita, dan juga Pak Denny Hermawan. Saya kenal beliau dari UAI, dan bersama timnya nanti akan berbagi kepada kita semua. Dan alhamdulillah juga UAI juga sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Nanti kita bisa mendengarkan dari beliau-beliau ini bagaimana supaya kita lebih baik lagi di dalam pemanfaatan TIK ini. Mau tidak mau, TIK ini sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, ya. Sudah ke depan ini sistem sudah akan berubah.
Mungkin nanti satu saat kita bisa jadi 5 hari kelas ini menjadi 4 hari kelas. Sebagian supaya kita familiar dengan IT ini, ya kita berlakukan ini LMS, kita mengajar dari rumah atau belajar dari rumah. Ini yang saya kira menjadi perhatian kita, baik bagi guru dan juga tenaga pendidikan. Semuanya sekarang di Al-Azhar ini sudah perlahan-lahan diarahkan ke IT base. Makanya di dalam Dikti Renbang Diklat ini, dalam program 2023, insya Allah nanti semuanya kayaknya disentuhkan dengan IT. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu Guru dan Bapak-Bapak sekalian yang di tenaga pendidikan, kita bersama-sama ini memperkuat Al-Azhar dengan satu instrumen baru, ya bukan instrumen baru sebenarnya, instrumen yang memang sudah satu keniscayaan harus kita bawa ke Al-Azhar ini. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Semoga pelatihan dalam satu hari ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan juga pengalaman praktek sedikit mungkin, ya, karena hanya satu hari saja. Dan tentunya ini harus dimonitor terus nih Pak Zarudin. Jangan-jangan mungkin ini perlu kita buat tidak semester sekali, mungkin 1-2 kali atau 3 kali paling tidak, supaya ini bisa kita familiar dengan itu. Saya kira itu saja yang ingin sampaikan, dan saya ingin menyitir apa yang disampaikan oleh salah satu Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib, salah seorang Khulafaur Rasyidin yang memang terkenal dengan fatanahnya ini. Jadi beliau mengatakan, siapkanlah anak-anak kita supaya mereka nanti bisa mengatasi problema pada zamannya mereka. Jadi kalau kita lihat ya tahun 2000 ya, UAI sudah membuat ini program IT yang betul-betul ini menjadi sesuatu yang konkret. Juga Al-Azhar keseluruhan ternyata 20 tahun kemudian ini membantu kita. Ya, ini mungkin sesuatu hal yang terjadi juga. Mungkin 20 tahun lagi dengan pengalaman yang kita akan perkuat terus, terjadi sesuatu yang berbeda dan kita siap dengan itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan atas nama pengurus keseluruhan dan juga atas nama Dikti Renbang Diklat, dan ucapkan nama basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka program pelatihan penguatan kompetensi IT untuk para guru dan tenaga pendidikan Al-Azhar Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara ini sudah dibuka resmi oleh pengurus YPI Al-Azhar. Memang perkembangan teknologi ini berjalan sangat cepat. Ke depan YPI Al-Azhar harus menghadapi tantangan-tantangan berkaitan dengan inovasi, terutama pembelajaran di kelas. Perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa salah satu atau pendiri dari Facebook, Mark Zuckerberg, beliau menyampaikan bahwa tahun 2030 itu akan dikembangkan teknologi teleportasi, di mana teleportasi ini orang bisa terasa berinteraksi dalam satu ruangan. Kalau kita mungkin lewat Zoom masih terkotak-kotak oleh room yang ada di Zoom masing-masing, tapi kalau teleportasi itu nanti akan terasa bahwa kita kalau rapat itu seperti rapat dalam satu ruangan biasa, dan itu menggunakan yang namanya teknologi VR, virtual reality. Dan virtual reality saat ini sudah juga dikembangkan dalam dunia pendidikan, yang kalau saya tidak salah kemarin dari Universitas Muhammadiyah sudah mengembangkan teknologi pembelajaran melalui VR. Lalu yang kedua, yang perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu sebagai tantangan kita ke depan adalah kemajuan teknologi ini nanti akan berkembang pesat. Bahkan diperkirakan nanti smartphone itu tidak akan lagi digunakan oleh manusia di muka bumi ini. Bill Gates, pendiri Microsoft, sedang mempersiapkan yang namanya tato elektronik.
Jadi nanti manusia itu akan ditanam chip di kulitnya. Dari chip itulah akan mendapatkan data-data informasi berkaitan dengan kesehatan manusia itu, termasuk juga nanti diharapkan dari chip yang ditempel di tubuh manusia itu bisa berkomunikasi seperti smartphone saat ini. Jadi memang teknologinya ini sudah jauh ke depan. Oleh karena itu ini menjadi tantangan buat kita semuanya, terutama di kalangan pendidik, agar kita harus selangkah lebih maju dari murid-murid kita. Karena murid-murid kita ini mereka mengakses informasinya sangat cepat, mereka kadang-kadang lebih dulu berlarinya daripada kita. Ya, jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan seperti ini bisa menguatkan kita, bisa memberikan informasi kepada kita tentang hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan dan dunia proses kegiatan belajar mengajar. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pembukaan kita pada kesempatan hari ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Tanggal 29 Oktober hari ini dan juga nanti insya Allah di tanggal 12 November Bapak Ibu juga akan mendapatkan pelatihan kembali. Nah, sementara kita tutup terlebih dahulu, Bapak Ibu dipersilakan untuk break terlebih dahulu. Mungkin kalau ada makanan, minuman yang di depan ada, silakan dimakan, diminum. Kalau nggak ada ya beli sendiri Bapak Ibu, karena di sini nggak disiapin gitu ya. Jadi ini saja, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah sekitar 15 atau 20 menit ke depan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang pertama dalam kegiatan penguatan kompetensi ini. Dan marilah kita sama-sama tutup acara pembukaan kita ini dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.